Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuki dalam rangkaian ibadah, mari kita bersatu hati masuk dalam saat teduh dengan satu pujian. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Salam Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, mari kita memberi yang terbaik dalam peribadatan kita, waktu kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita berikan salam kanan kiri kita, belakang, depan ya. Salam kasih, salam damai. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian, anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah raya yang kedua pada kesempatan pagi siang hari ini. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, selamat siang, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, siang yang luar biasa. Kita semua datang dengan suatu kerinduan untuk menyembah Tuhan, amin. Yang rindu menyembah Tuhan boleh lambaikan tangan, beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Mari kita buka hati kita dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh kekuatan kita. Kita mau datang kepada Tuhan, memberi yang terbaik, dan kiranya hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Amin. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus,
dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami bawa padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Amin. Kami bawa padamu Tuhan korban pujian.
kasih untuk pagi, siang yang baru ini Tuhan, untuk minggu yang baru. Kita dapat berkumpul, bersekutu di tempat ini bersama saudara seiman. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan Tuhan. Kerinduan kami memang lebih lagi memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan terimalah setiap pujian, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya, Dia Tuhan yang bertahta atas setiap kita. Amin. Boleh beli tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita bertahta, amin, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta, atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Sama-sama. Tuhan Allah kita bertahta, yes, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap Hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, sekali lagi beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Dialah Tuhan yang besar. Amin. Bapak Ibu boleh sekali lagi ditengok kanan kirinya, dikasih senyum yang baik, biar lebih semangat lagi. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Amin. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dialah
Sekali lagi yang percaya boleh lambaikan tangan. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. dari segala Allah. Yes. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. sekali lagi kuasanya dahsyat. Dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Haleluya, beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu boleh serahkan duduk kembali. Dia Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kuasanya, mukjizatnya terus dinyatakan. Masih ada sampai hari ini. Kita percaya, amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mukjizat-Mu ku alami sekarang ini. Persilahkan untuk
Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Bapa di sorga, kiranya setiap pujian dan pengagungan yang kami persembahkan kepadamu menjadi persembahan kami yang terbaik. Tuhan sudah menyelamatkan kami, memerdekakan kami dari dosa, dan kami mau berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Sekarang Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, kiranya urapan surgawi menguasai dan turun atas kami semua. Sehingga berita firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini menjadi bekal dalam kehidupan kami, dalam kami mengiring akan Tuhan. Bersabdalah Engkau buat kami semua, kami mau buka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi menjelang siang buat kita semua pada saat ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita untuk bulan Agustus ini adalah kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Sedangkan untuk ibadah minggu kedua ini berbicara mengenai kesaksian Kristiani. Nah, oleh sebab itu dalam ibadah yang kedua ini saya beri judul khotbah pada ibadah ini, hidup merdeka yang bersaksi, kemerdekaan sejati sebagai kesaksian Kristiani. Mari kita akan membuka dan membaca nats firman Tuhan bagi kita dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sebentar lagi dan mungkin sekarang di seluruh penjuru negeri kita ini sedang merayakan atau memperingati kemerdekaan kita. Di RT saya pagi ini ada jalan santai berkaitan dengan hari kemerdekaan. Jadi pekik merdeka itu sudah terdengar di mana-mana. Gegap gembita perayaan kemerdekaan terasa di mana-mana. Sekaligus juga habis jalan santai tadi ada lomba anak-anak di RT saya dalam rangka kemerdekaan. Kita sudah merdeka sekitar 80 tahun. Namun pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri kita masing-masing, setelah lebih dari atau sekitar 80 tahun kita merdeka secara politis, apakah sebagai pribadi, saya dan Bapak Ibu semua, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Kita mungkin sudah bebas dari penjajah, tetapi barangkali banyak dari antara kita yang masih terbelenggu. Terbelenggu oleh cicilan misalnya, oleh tuntutan pekerjaan, oleh kecemasan masa depan, atau bahkan oleh kepahitan masa lalu, atau oleh keinginan untuk selalu tampil sempurna di media sosial, dan lain sebagainya. Kita hidup dalam sebuah paradoks, di mana secara formal kita merdeka, tetapi secara batinia kita adalah budak.
Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di tengah dunia yang lelah dan terbelenggu inilah, kita sebagai gereja Tuhan memiliki sebuah panggilan. Apakah kesaksian terbesar yang bisa kita berikan kepada dunia? Apakah argumentasi teologis yang hebat? Dunia tidak butuh itu. Ataukah program gereja yang spektakuler? Mungkin tidak terlalu banyak yang perlu itu. Nah, surat Petrus dalam nats yang kita baca hari ini menunjukkan bahwa kesaksian kita yang paling kuat dan otentik adalah sebuah kehidupan yang memancarkan kemerdekaan sejati. Kesaksian kita yang paling kuat dan otentik adalah sebuah kehidupan, saya dan Bapak Ibu semua, yang memancarkan kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Nah pagi ini atau khotbah yang kedua ini, dalam ibadah yang kedua ini, saya mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan tidak saja memerdekakan kita untuk kepentingan kita sendiri, tetapi Dia memerdekakan kita agar hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, agar hidup kita menjadi sebuah kesaksian, sebuah etalase kemerdekaan yang membuat dunia yang terbelenggu di sekitar kita ini berhenti, menoleh dan bertanya, bro, sis, apa rahasiamu? Surat Rasul Petrus ini memanggil kita, kalau kita baca tadi, untuk menjadi pengelola atau manajer properti milik Tuhan. Bukan hanya merawat properti itu, tetapi agar dunia bisa melihat bagaimana karunia atau properti yang Tuhan berikan kepada kita dikelola dengan cara yang berbeda, cara yang merdeka. Dan dunia, mereka akan penasaran bagaimana dengan sang pemilik properti itu yang memberikan karunia kepada kita, yaitu Kristus. Kemerdekaan kita adalah metode penginjilan kita. Oleh sebab itu, saya mengajak kita untuk melihat 3 area atau 3 prioritas di mana hidup merdeka kita menjadi kesaksian Kristiani yang paling lantang bagi dunia, sesuai dengan apa yang kita baca dalam surat Petrus ini. Yang pertama, prioritas pertama dari hidup merdeka yang bersaksi adalah hubungan kita ke atas. Rasul Petrus menulis, karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara, dunia di sekitar kita dunia yang panik. Pasar saham naik, pasar saham anjlok, orang panik. Ada wabah baru, orang panik. Ada ancaman PHK di mana-mana sedang terlangsung, orang panik. Kepanikan dan kecemasan bisa dibilang adalah udara yang kita hirup setiap hari. Kalau kita baca medsos, baca berita, kepanikan ada di mana-mana. Nah, di tengah dunia yang cemas dan panik inilah, kita sebagai seorang Kristen yang memiliki ketenangan batin, itu sebetulnya adalah anomali atau tidak biasa. Jadi di tengah dunia yang cemas ini, seorang Kristen yang memiliki ketenangan batin, orang cemas kita kok tenang, itu adalah semacam sebuah anomali atau tidak biasa. Nah, inilah kesaksian Kristiani kita yang pertama, yaitu kesaksian ketenangan. Kesaksian ketenangan. Mari bayangkan Bapak Ibu Saudara, seandainya di perusahaan saudara atau di kantor saudara itu ada restrukturisasi, perubahan besar-besaran akan usaha itu, akan perusahaan itu. Bayangkan saja, semua orang pasti akan bergosip dengan cemas. Mungkin saling sikut, pasti ada yang panik untuk mencari pekerjaan baru. Karena ketika terjadi restrukturisasi, misalnya antara 2 perusahaan itu digabung, itu mesti akan ada yang terlempar. TikTok dan Tokopedia akan dilebur, maka itu pasti sebagian akan terlempar. Tetapi
mereka melihat Anda sebagai seorang karyawan di sana, sebagai pengikut Kristus, Anda tetap tenang, kita tetap tenang, bekerja dengan baik, tetap baik kepada semua orang, dan seolah-olah ada aura damai di sekitar kita. Tentu saja Anda harus waspada, karena ada bagian dari perusahaan itu dan mungkin akan kena perubahan yang terjadi. Tapi Anda tidak panik. Slow saja, hadapi saja. Orang sibuk, orang panik. Nanti bagaimana kalau saya di PHK, bagaimana kerjaan saya, cicilan rumah saya belum selesai, anak saya baru masuk kuliah dan sebagainya. Tapi Anda tenang saja, bukan berarti Anda masa bodoh, enggak. Tapi tetap saja Anda juga waspada. Pasti akan dilihat oleh orang. Satu ketika barangkali seorang rekan kerja datang ke meja kerja saudara dan bertanya, bro, sis, saya kok tidak mengerti ya, bagaimana kamu kok bisa tenang menghadapi situasi ini, sementara yang lain panik, yang lain cemas, kok Anda tenang-tenang saja. Nah, saat itulah kita mendapat kesempatan untuk bersaksi. Kita mungkin bisa menjawab, kenapa saya tenang, kenapa saya tidak panik? Karena saya telah dimerdekakan dari rasa takut akan hari esok. Setiap pagi, sebelum saya beraktivitas, sebelum membuka media sosial, sebelum saya membaca yang lain, saya mengambil waktu tenang untuk berkomunikasi dengan pemilik hidup saya, yaitu Kristus. Saya melapor kepadanya, dan biasanya dia akan memberikan damai sejahtera yang melampaui akal. Jadi ketenangan saya bukan dari kekuatan saya, tapi dari hubungan saya dengan Tuhan. Nah kita lihat, doa yang jernih bukan saja untuk keuntungan spiritual pribadi kita, tapi juga untuk sebuah kesaksian. Kuncinya adalah bahwa ketenangan kita yang lahir dari doa adalah kesaksian tanpa kata yang paling kuat di tengah dunia yang diperbudak oleh kekhawatiran. Saya ulangi lagi. Ketenangan kita yang lahir dari doa adalah kesaksian tanpa kata yang paling kuat di tengah dunia yang diperbudak oleh kekhawatiran. Kita menjadi tontonan dari sorga, menunjukkan seperti apa hidup di bawah pemerintahan raja di atas segala raja yang memegang kendali di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tenang. Dunia bergejolak, oke silakan. Sejak kapan sih dunia tidak bergejolak? Siapa yang berani mengatakan bahwa dulu lebih gampang cari uang daripada sekarang? Siapa yang berani katakan? Sama saja, setiap masa itu ada kesulitannya tersendiri. Cari uang dari dulu sampai sekarang ya sama-sama susah. Dari dulu sampai sekarang selalu ada peluang-peluang baru. Di setiap masa dan generasi ada orang yang bisa menemukan celah untuk mudah cari uang, ada yang tidak. Setiap masa dan generasi punya susahnya masing-masing, tapi sekaligus juga punya kemudahannya sendiri-sendiri. Kalau kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan yang pegang kendali kehidupan kita tidak perlu khawatir. Kalau toh terjadi PHK, oke. Kalau Anda orang berkualitas di situ, tidak usah khawatir. Di luar sana sudah banyak pekerjaan yang siap menanti Anda. Yang kedua, selanjutnya surat Petrus masuk ke area yang paling sulit dan paling disorot kalau menurut saya, yaitu hubungan kita dengan sesama. Dia berkata, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dunia kita berjalan di atas bahan bakar dendam dan penghakiman. Budaya cancel, permusuhan politik sekarang lagi ramai sekali. Pertikaian keluarga yang tak kunjung usai. Itu semua berakar pada ketidakmampuan untuk mengampuni. Nah, disinilah letak kesaksian Kristiani kita yang kedua.
dan yang paling radikal, yaitu kesaksian pengampunan. Ketika sebuah komunitas orang-orang percaya mempraktekkan kasih yang menutupi banyak sekali dosa, itu menjadi sebuah tontonan supranatural bagi dunia. Mereka tidak biasa lihat itu. Menutupi dosa bukan berarti kita berkompromi dengan kejahatan. Oh no, bukan seperti itu maksudnya. Menutupi dosa itu berarti ketika ada gesekan, kita memilih rekonsiliasi daripada retaliasi. Retaliasi itu artinya balasan. Kita memilih berdamai daripada membalas ketika ada gesekan. Ketika ada luka, kita memilih perban pengampunan daripada menyiramnya dengan air garam gosip. Saya kasih contoh begini, bayangkan saja saudara, bayangkan saja tapi berharap tidak terjadi. Bayangkan misalnya seorang tetangga saudara menyebarkan fitnah tentang keluarga saudara. Apa itu? Pokoknya menjelek-jelekkan atau memfitnah saudara. Biasanya respon duniawi yang normal kan adalah membalas. Ketika ada orang yang menjelek-jelekkan saudara, bukan, enggak usahlah tetangga. Orang segereja aja, saat jemaat, sama-sama jemaat. Entah karena ada apa yang dia lihat lebih dari Bapak Ibu Saudara dan dia tidak bisa menyaingi di itu, lalu kemudian dia menjelek-jelekkan. Respon duniawi kan yang normal itu ya kita balas. Melabraknya. Atau kalau kita kebetulan tahu aibnya, sebarluaskan itu. Itu duniawi begitu. Normal itu bagi dunia dan biasa terjadi. Tapi itu adalah respon orang yang terbelenggu oleh harga diri. Nah, tetapi kita sebagai orang Kristen yang merdeka punya pilihan lain. Tidak begitu tentu saja. Bagaimana caranya? Mungkin setelah Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu datang ke rumahnya sambil bawa martabak misalnya atau nasi tahu. Atau mungkin apa yang Bapak Ibu tahu dia suka. Lalu bilang, bro, sis, pak, bu, saya dengar kok ada kabar yang kurang baik tentang saya. Tapi saya pastikan itu tidak benar. Dan saya tidak tahu dari mana datangnya. Tapi saya mau Bapak dan Ibu tahu bahwa saya tetap menganggap Bapak Ibu sebagai tetangga yang baik atau rekan jemaat yang baik. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan. Ngomong saja langsung dengan saya. Nah Bapak Ibu, tindakan seperti ini akan meledakkan pikiran mereka. Orang dunia tidak biasa berhadapan dengan seperti ini. Ini tidak masuk dalam logika mereka. Oleh sebab itu, kuncinya adalah pengampunan proaktif kita adalah kesaksian hidup tentang Injil yang terlebih dahulu mengampuni kita. Kesaksian pengampunan proaktif kita adalah kesaksian hidup tentang Injil yang telah terlebih dahulu mengampuni saya dan saudara. Ini menunjukkan bahwa kita telah dimerdekakan dari penjara kepahitan. Hidup kita menjadi iklan yang berjalan dari kasih karunia Tuhan. Sehingga dunia boleh melihat. Karena iklan yang paling baik adalah pengalaman, adalah keadaan yang dialami. Saudara mau cerita produk yang paling bagus sekalipun, mau dibuatkan iklan yang mahal sekalipun, tetap tidak bisa mengalahkan testimoni atau pengalaman orang yang pernah menggunakan produk itu. Bukankah kita juga begitu? Kita suka merekomendasikan kepada teman kita, saudara kita, kamu kalau misalnya sampo misalnya, ini bagus loh, atau obat apa gitu, ini bagus loh. Berdasarkan pengalaman kita, meskipun belum tentu juga cocok buat dia, tapi kita yang sudah menggunakannya, pernah mengalaminya, dan merasakan manfaatnya, kita akan berkata juga, bro, itu enak loh, itu bagus loh. Berdasarkan pengalaman kita. Dan itu biasanya
ketika kita disampaikan karena kita adalah pelaku dan yang menggunakannya, biasanya akan lebih diterima atau didengar oleh orang lain. Itu yang kedua, kesaksian pengampunan kita. Lalu yang ketiga, Rasul Petrus melanjutkan di dalam ayatnya yang ke-10. Layanilah seorang yang lain akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Salah satu penyakit terbesar zaman modern ini adalah krisis makna. Menurut survei dan penelitian para ahli, penyakit terbesar, penyakit masyarakat terbesar, penyakit psikologi masyarakat terbesar di zaman modern ini adalah krisis makna, kehilangan makna. Banyak orang memiliki segalanya, karir yang bagus, harta yang melimpah, keluarga yang kelihatannya baik-baik saja, tetapi mereka merasa hampa. Maka ada istilah sekarang, kesunyian di tengah keramaian. Merasa hampa. Mereka terus bertanya, untuk apa aku hidup? Dan tingkat bunuh diri 10 tahun terakhir ini, angkanya melebihi daripada 20 atau 30 tahun yang lalu. Mereka bukan orang yang tidak punya uang untuk beli makan. Orang-orang yang bunuh diri bukan karena mereka tidak atau mereka kekurangan secara finansial, mereka orang-orang yang punya. Tapi karena krisis makna. Secara materi mereka punya. Tetapi ada yang hilang dari kehidupan mereka, yaitu makna hidup mereka. Sehingga mereka bertanya, apa arti aku hidup? Mungkin setahun atau 2 tahun lalu, ketika saya menonton berita di televisi, seorang artis dan seorang public figure, kalau saya sebutkan namanya Bapak Ibu pasti tahu, kemudian terlibat narkoba, suami istri, dua-duanya. Secara materi mereka tidak kekurangan. Nah, yang menarik adalah komentar seorang psikolog ketika ditanya komentarnya atau tanggapannya tentang mereka. Jadi dia bilang begini, mereka itu kan orang yang sudah tidak kekurangan apa-apa. Nama besar punya, terkenal, kaya raya. Mereka itu bosan, tidak tahu mau bikin apa. Sehingga salah satu yang mereka lakukan secara psikologi analisa dia, yaitu mereka melakukan itu. Menggunakan narkoba dan satu waktu tertangkap, diperiksa oleh polisi. Jadi ketika mereka melakukan hal itu bukan karena tidak punya apa-apa. Kalau kita lihat kehidupannya adalah keluarga yang baik-baik. Maksudnya keluarga yang kelihatannya di media sosial harmonis. Dikelilingi oleh harta yang tidak kurang-kurang. Tapi tadi itu krisis makna sehingga mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Mereka diperbudak oleh kehampaan. Maka kesaksian Kristiani kita yang ketiga adalah kesaksian tujuan. Yang pertama kesaksian ketenangan, yang kedua kesaksian pengampunan, dan yang ketiga adalah kesaksian tujuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebuah gereja yang sehat di mana setiap anggotanya bukan hanya pendeta dan majelis, tapi seluruh anggota jemaat, kita semua secara aktif dan sukacita menggunakan karunia untuk melayani adalah pemandangan yang sangat menarik. Dunia melihat sebuah komunitas di mana setiap orang memiliki tempat, setiap orang berharga, dan setiap orang berkontribusi dalam atau pada visi yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Saya berharap gereja kita seperti itu. Ada sebuah kesaksian, seorang profesional muda yang berhasil. Dia datang ke sebuah gereja untuk pertama kalinya. Ia mungkin mengharapkan sebuah pertunjukan yang dipimpin oleh orang-orang super rohani di gereja itu. Tetapi yang dia lihat, dia kaget. Dia lihat bahwa di gereja itu, dia melihat seorang yang dia kenal, seorang CEO dari sebuah perusahaan yang besar, membantu menata kursi gereja.
Dia melihat seorang ibu rumah tangga yang kelihatan sederhana, memimpin kelompok doa yang dengan penuh wibawa. Dia melihat mahasiswa, anak-anak sekolah, mengoperasikan sound system, peralatan multimedia gereja. Dia melihat sebuah ekosistem di mana semua orang bergerak dengan tujuan yang lebih besar. Lalu dia berpikir, di perusahaanku, kami itu bersaing untuk mendapatkan pengakuan. Di sini, di gereja ini, mereka satu sama lain berkolaborasi bersama untuk mencapai tujuan. Ada sesuatu yang berbeda di sini. Karena kuncinya Bapak Ibu Saudara, gereja yang melayani bukanlah sebuah program, tetapi itu adalah sebuah semacam trailer film dari kerajaan Allah. Setiap tindakan pelayanan kita, sekecil apapun itu, adalah adegan yang bersaksi tentang kehidupan yang penuh dengan makna dan tujuan yang hanya ditemukan di dalam Kristus Yesus. Jadi kemerdekaan kita dari perlombaan tiada henti menjadi kesaksian kehidupan kita. Dunia tidak punya itu. Dan mereka haus untuk melihat itu, kita tunjukkan kepada dunia. Inilah kesaksian Kristiani kita. Nah, maka muara dari semua kesaksian kita, mengapa kita hidup tenang, penuh kasih dan bertujuan? Rasul Petrus menutupnya dengan agung di dalam ayatnya yang ke-11 bagian terakhir, dikatakan bahwa supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Jadi tujuan akhir dari kesaksian kita bukanlah supaya orang berkata, wow, hebat betul gereja itu. Atau luar biasa sekali orang Kristen itu. Jika itu tujuannya, ya kita hanya membangun kerajaan kita sendiri. Tetapi kesaksian kita berhasil jika pada akhirnya orang bertanya setelah melihat tadi kesaksian ketenangan kita, tenang di tengah badai, kesaksian pengampunan, kesaksian tujuan hidup kita yang hidup penuh dengan makna dalam Yesus Kristus. Setelah orang melihat itu, dunia melihat itu, tujuannya agar mereka bertanya, siapakah Tuhan yang kamu sembah yang bisa membuat hidupmu seperti ini? Setelah dunia melihat kehidupan kita, tujuannya mereka bukan mengagumi kehidupan kita, bukan, tapi supaya mereka bertanya, siapa Tuhan yang kamu sembah yang bisa membuat hidupmu seperti itu? Dunia bergelora, kamu tenang. Dunia membenci dan mereka punya alasan yang kuat untuk membenci karena mereka juga diperlakukan seperti itu. Tapi Anda mengampuni. Dunia kehilangan makna. Orang bunuh diri. Tetapi Anda punya tujuan. Siapa Tuhanmu yang kamu sembah itu? Yang mampu, yang bisa membuat hidupmu seperti itu. Itu tujuan dari kesaksian Kristiani kita kepada dunia. Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan kita dari kebutuhan untuk memuliakan diri sendiri adalah puncak kesaksian kita sebagai manajer properti Tuhan. Bekerja bukan untuk memasang plakat nama kita di depan gedung, bukan. Kita bekerja sedemikian rupa sehingga setiap orang yang lewat akan mengagumi keindahan dan keteraturan properti itu. Lalu bertanya, siapa pemilik yang luar biasa ini? Aku ingin bertemu dengannya, dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saya simpulkan dengan berikut ini. Jadi kemerdekaan sejati dan kesaksian Kristiani adalah dua sisi mata uang yang sama. Tuhan memerdekakan kita dari kecemasan agar kita menjadi kesaksian ketenangan. Tuhan memerdekakan kita dari kepahitan agar kita menjadi kesaksian pengampunan. Dan Tuhan memerdekakan kita dari kehampaan agar kita menjadi kesaksian tujuan. Nah, firman Tuhan telah disampaikan. Sekarang mari kita pertajam, aplikasikan itu di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita untuk minggu ini, minggu depan, minggu yang akan kita jalani, untuk melakukan
apa yang saya sebut sebagai audit 3P untuk kesaksian. Ini aplikasi kita melakukan firman Tuhan untuk seminggu yang akan datang. Audit 3P untuk kesaksian. P yang pertama, prayer, doa. Minggu ini, atau minggu yang sudah jalani, mintalah Tuhan menunjukkan satu area kecemasan dalam hidupmu. Saudara kan yang paling tahu, apa yang saudara paling cemaskan? Apakah kesehatan saudara? Ataukah masa depan keluarga saudara? Atau apa? Temukan satu area kecemasan dalam hidup saudara. Dan setelah saudara menemukan kecemasan itu, saudara, orang cemas itu normal, tidak ada yang salah, tidak ada yang berdosa. Tidak ada pendeta yang bilang kalau cemas itu berdosa, yang salah itu cemas terus menerus. Tapi kalau kita menemukan kecemasan, itu hal yang normal, itu bukan penyakit. Temukan itu dan serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan, ini kecemasan. Dan kalau bisa, menjadi kesaksian bagi orang, minimal satu orang di sekitarmu. Entah keluargamu, entah rekan kerjamu, dan lain sebagainya. Itu P yang pertama, prayer, doa. P yang kedua, people, orang atau sesama. Nah minggu ini, saudara, lakukan satu tindakan kasih proaktif kepada seseorang yang sulit untuk kita kasih. Saudara, jujur gini saudara. Setiap kita, mesti ada, setiap kita itu pasti mengenal ada orang-orang yang susah untuk kita kasihi. Mungkin kita tidak membenci mereka, tapi sulit untuk kita kasihi. Karena barangkali dia suka menjelekkan saudara. Mungkin dia sinis kepada saudara. Siapakah mereka? Mungkin barangkali itu paman saudara yang suka merendahkan saudara karena saudara belum sekaya dia misalnya. Atau mungkin itu atasan saudara yang suka merendahkan saudara, suka cari-cari salah saudara. Kalau orang lain yang kalau karyawan yang berbuat salah, sepertinya kok diabaikan. Nah, giliran saudara yang berbuat seperti itu, mungkin akan diperhatikan. Atau mungkin rekan kerja saudara. Karena saudara barangkali berprestasi di pekerjaan, disenangi oleh atasan, dan teman saudara ingin juga seperti itu, tapi dia tidak mau mengupgrade dirinya atau meningkatkan kemampuannya, dan dia kemudian jelek-jelekkan saudara kepada atas saudara. Nah celakanya atasannya juga suka orang yang seperti itu. Temukan atau pasti ada. Setiap kita, setiap saya saudara, itu pasti mengenal orang-orang yang susah kita kasih. Entah satu orang, entah dua orang. Mungkin kita tidak membenci dia dalam pengertian apa gitu, tapi tidak membenci tapi juga susah untuk dikasihi. Nah, saudara kan yang tahu, temukan satu. Dan berdoa untuk orang itu, berikan pengampunan. Lalu P yang ketiga, purpose, tujuan. Minggu ini gunakan karuniamu secara sadar untuk melayani satu orang. Dan biarlah kesaksianmu menjadi hidup yang bertujuan bagi orang itu. Kalau yang kedua tadi orang yang saudara susah kasihi, mungkin saudara bertanya, Pak bagaimana saya mau berbuat sesuatu bagi orang yang susah saya kasihi? Ya bisa saja, saudara mungkin kalau biasanya ketemu itu enggak mau menyapa begitu, kali ini ketemu. Pagi Ibu, pagi Bapak, atau kalau masih kaku, minimal doakan dia. Apalagi kalau saudara tahu dia orang ada lagi masalah sesuatu, doakan. Toh kan dia kan tidak tahu saudara mendoakan dia. Tuhan saya mau berdoa buat orang ini. Orang ini memang bikin susah buat saya. Tapi saya mau melepaskan pengampunan. Karena saya sudah dengar firman Tuhan, sebagai orang Kristen saya harus memberikan kesaksian pengampunan. Terlepas orang itu mau tahu apa tidak, saya mau melakukan saksi. Lalu yang ketiga tadi, kita melayani satu orang yang akan menjadi kesaksian bagi kehidupan kita. Yang saudara kenal, apakah satu keluarga saudara, para istri, apa suami, anak-anak saudara, sesuai dengan karunia yang saudara punya, apapun karunia saudara. Kalau saudara hanya punya karunia untuk ngirim-ngirim WA, kata-kata atau renungkan, lakukan itu. Atau mungkin saudara sudah lama tidak menyapa seseorang saudara kenal, tiba-tiba saudara ingat. Dan saudara hanya punya kemampuan atau suka ngirim-ngirim WA yang berisi kata-kata hikmat,
atau renungan, kirim saja kepada dia. Minimal kita melakukan satu tindakan kasih kepada mereka sebagai bagian kita melakukan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di bulan kemerdekaan ini biarlah hidup kita menjadi pekik merdeka yang paling nyaring. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sebuah kehidupan yang begitu berbeda. Sebuah kehidupan yang begitu menarik. Dan sebuah kehidupan yang begitu bebas. Sehingga dunia tidak punya pilihan lain selain berhenti dan bertanya tentang Kristus, sumber kemerdekaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita naikkan pujian, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kalau ku hidup bagimu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita nyatakan dengan iman, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Ku ikut kehendak-Mu,
Bapa, terima kasih untuk ibadah yang sangat memberkati pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menolong kami. Terima kasih untuk anugerah kasih-Mu sehingga kami boleh merdeka dari belenggu dosa. Biarlah kami menjadi murid-murid-Mu yang memiliki kemerdekaan sejati di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus mendorong kami supaya kami boleh menjadi kesaksian bagi-Mu melalui doa-doa kami, menjadi saksi-saksi-Mu melalui tindakan kasih kami, menjadi saksi-Mu, menjadi pelayanan kami sesuai dengan karunia kami. Sehingga melalui kesaksian hidup kami, nama-Mu boleh dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Fair Saga yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau berikan hikmat terus, Kau urapi hamba-Mu ini, Kau pakai lebih lagi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Rumah Diakonia Tarlian Gia Kudus. Salah satu visi Gia Kudus adalah Be Fruitful Church atau menjadi gereja yang berbuah, yang kuat dalam pelayanan kasih. Gia Kudus memiliki kerinduan untuk membangun sebuah rumah diakonia. Tujuan dibangun rumah diakonia adalah untuk menolong para perempuan lanjut usia yang membutuhkan pendampingan dan perawatan di usia tua mereka. Rumah diakonia ini rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 210 meter persegi, terletak di Jalan Sunan Muria Gang Buntu, Desa Gelantengan, Kudus. Tanah ini merupakan pemberian seorang ibu yang mengasihi Tuhan, bernama Ibu Tarlian. Untuk mengenang perbuatan kasihnya, Gia Kudus memberi nama rumah diakonia ini sebagai Rumah Diakonia Tarlian. Rumah Diakonia Tarlian terdiri dari 5 kamar. Masing-masing kamar dapat ditempati oleh 2 orang. Setiap kamar dilengkapi perabot yang memadai dan kamar mandi dalam. Ada ruang untuk berkumpul bersama, ruang check up medis dan kantor. Di lantai 2 terdapat dapur dan ruang servis area. Kiranya pembangunan rumah diakonia Tarlian ini dapat memberkati para lansia. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dukung pembangunan ini melalui doa, daya, dan dana. Yang terbeban dapat mengirimkan dana melalui rekening yang tertera di bawah ini. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Shalom seluruh jemaat Giaku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini, ibadah raya minggu depan tanggal 17 bulan Agustus,
Firman Tuhan dalam ibadah raya pertama dan kedua akan dilayani oleh Ibu Pendeta Erika Fani dari Surabaya. Mohon dukungan doa jemaat sekalian untuk pelayanan beliau. Pada sore hari tanggal 17 bulan Agustus, pukul 5 sore diadakan seminar keluarga oleh Ibu Pendeta Erika Fani, bertempat di ruang serbaguna lantai 1. Mari bergabung dan dapatkan pemulihan rohani melalui seminar ini. Jehovah Nisi membuka pendaftaran anggota baru bagi anak-anak mulai kelas 2 SD sampai 3 SMP yang bisa menyanyi dan rindu melayani Tuhan. Bagi yang ingin bergabung silakan datang di latihan setiap minggu pukul 10 di lantai 1. Pertemuan akan diadakan audisi terlebih dahulu. Ditunggu kehadirannya. Dukung dalam doa untuk keempat saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air pada tanggal 13 bulan Agustus 2025 pukul 4 sore. Nama-nama keempat saudara kita dapat dilihat di media cetak maupun elektronik. Pembangunan rumah diakonia. Rumah diakonia dibangun bagi perempuan lanjut usia yang membutuhkan pendampingan dan perawatan di masa usia tua mereka. Mari kita menginvestasikan diri melalui sumber daya yang telah Tuhan berikan, baik melalui tenaga, doa, maupun dana. Dalam pekerjaan Tuhan, persembahan dapat disalurkan melalui kris atau rekening BCA nomor 0317315 kali atas nama Gereja Isa Al-Masih atau melalui amplop persembahan pembangunan yang sudah disediakan. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 14 dan 28 bulan Agustus jam 10 pagi di ruang ibadah serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Ibadah seksi dewasa muda Geyaku diadakan hari Rabu dengan format pokcil gabungan beberapa komsel pukul 7 malam. Bertempat di ruang serbaguna lantai 1. Sampai bertemu teman-teman. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-80 akan dilakukan penghormatan kepada bendera pusaka merah putih dalam ibadah raya Minggu. Dimohon jemaat bisa memakai dress code warna merah atau putih. Beachstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 16 bulan Agustus jam 5 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga. Kami mengajak anak-anak kelas 4 SD, 2 SMP, dan 3 SMP untuk mengikuti kelas matematika dan bahasa Inggris dalam program belajar bersama Geyaku. Jadwal kelas dapat dilihat di Warta Jemaat. Kelas akan dimulai tanggal 26 bulan Juli dan dapat melakukan pendaftaran kepada Saudara Yeremia Immanuel. Tempat terbatas. Kelas ini terbuka untuk anak-anak dari seluruh gereja di Kudus. Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Al-Masih Kudus serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Baik, puji Tuhan. Saya ingin menegaskan kembali untuk minggu depan dalam rangka memperingati hari ulang tahun RI ke-80. Tadi disampaikan tentang dress code merah atau putih ya. Jadi minggu depan memakai merah atau putih, tetapi bagi yang tidak memiliki tidak dipaksakan ya. Boleh yang lain. Itu yang saya sampaikan. Baik Bapak Ibu yang kekasih, di kesempatan ibadah raya yang kedua ini, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau ada, mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Ada? Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Oke. Lalu yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai hari ini, atau mungkin yang berulang tahun tapi tidak tercantum namanya, ya, bisa bangkit berdiri.
Ya, di atas ada ulang tahun. Di bawah. Oke, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Setelah terima souvenir bisa duduk, nanti didoakan oleh Bapak Pendeta Yonatan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini. Kembali kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah, dan kami boleh membawa seluruh persembahan kami, baik itu melalui persembahan harta kekayaan keuangan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami, melalui persembahan bahkan persembahan pujian penyembahan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama-sama untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Dimanapun mereka berada, tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa untuk terulur menjamah dan memberkati anak-anak-Mu ini. Sehingga di hari yang spesial ini, Engkau juga akan curahkan berkat secara spesial kepada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Demikian pula kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini berbaring lemah tubuh oleh karena sakit, dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Mei, Ibu Tine, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Sri Harwati, Ibu Sulistiowati, Ibu Wimbianyo, Ibu Rachel Markati, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lim Nipnyo, Ibu Linda dan Ibu Lili, Ibu Cuanyo, Ibu Chan Bertin, Ibu Agnes, Bapak Yosia Hindra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Wagio, Bapak Rudi Susanto, Bapak Holiang, Bapak Agus, Bapak Andre Wiguno, dan Bapak Thomas. Kiranya Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka untuk selalu bersandar dan berharap akan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan menyatakan mujizat untuk memberikan kesembuhan bahkan pemulihan kekuatan baru, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, demikian pula kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota kami tercinta. Kiranya damai, sejahtera, kenyamanan, keamanan itu Engkau limpahkan bagi bangsa dan negara kami, bahkan bagi kota kami tercinta. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita akan bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Berbekal firman Tuhan yang sudah memberkati dan memotivasi kita untuk senantiasa hidup ada di dalam hadirat dan kemuliaan Tuhan. Sementara kita meninggalkan tempat ini dan kembali ke tempat kita masing-masing, pulanglah dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya